Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Udah dibuka? warahmatullahi Oke ya, udah dibuka ya tampilan Inventor seperti ini. Jadi Inventor ini masih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Jepang, Eropa, bahkan Korea juga ada. Jadi saya sudah ngajar dan punya Neosia ini dari tahun 2009. Dari tahun 2009 sampai sekarang. Software yang sudah saya ajarkan banyak ya, dulu dari Inventor, AutoCAD Mechanical, SolidWorks, terus Solid Edge, terus CATIA, terus ada lagi PDMS, AutoPipe, terus PV Elite dan lain-lain lah. Ini didasarkan oleh pengalaman kerja saya dulu di konstruksi sama di manufaktur. Jadi saya dulu pengalaman saya itu di Toyota Cibitung dulu. Saya engineering dulu, orang desain juga. Sama saya di konstruksi di perusahaan Amerika. Cukup lama juga. Lalu saya mulai mendirikan Neosia di tahun 2009 dengan teman-teman dari ITB. Ada anak ITB di sini? Bentar ya. Udah. Lalu di Inventor ini masih banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan Swedia tuh, kayak Tetra Pak. Ada yang tahu Tetra Pak nggak? Ada yang pernah tahu Tetra Pak? Nggak tahu. Ada yang udah kerja di sini? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Tetra Pak itu perusahaan pembuatan tangki TPSE buat farmasi. Itu perusahaan terbesar tuh. Gajinya aja baru masuk aja kalau bisa Inventor aja 9 juta. Gaji pokok doang. Kalau kalian bisa dan mahir Inventor. Tahun 2018 Neosia itu mengirimkan 5 kandidat untuk melamar di perusahaan Tetra Pak yang di Cibitung. Ya alhamdulillah semua diterima. Gajinya rata-rata antara 8 sampai 10. Oke ya. Secara garis besar Inventor ini sifatnya umum. Kalau kita pernah main di software modeling tuh seperti SolidWorks, Solid Edge, CATIA itu semua prinsipnya sama ya. Nah, makanya di SolidWorks, di Inventor ini data variabelnya itu lebih mudah, atau kalau kita bilang di dalam software itu namanya General User Interface. GUI-nya itu lebih simpel, tapi nggak sesimpel SolidWorks ya. Nggak sesimpel SolidWorks. Jadi harapan saya adalah setelah 4 hari training ini, sertifikasi yang nanti kita berikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalian kerja, kalian bisa diterima di perusahaan yang bagus, dan ilmunya bisa kalian pakai. Oke, karena terbatas di 4 hari ini materi yang saya ajarkan gratis, nanti akan saya coba maksimalkan sampai ke drawing, sampai ke metode-metode praktisnya. Oke. Kalau kita buka halaman pertama di Autodesk Inventor ini, ya tampilannya umum seperti software yang lain, yaitu tetap dimunculkan template sederhana, yaitu part, assembly, drawing, dan presentation. Ya, standar. Tapi saya lebih rekomendasikan di sini kalau teman-teman pakai, ya, pakainya di sini file new, kita pilih template-nya dulu. Ya, pilihnya standar milimeter IPT, kita create. Ya, kita mulai yuk. Yang pertama, layar kalian warnanya apa? Biru, Pak. Ada yang hijau, ada yang putih. Kita seragamkan aja semua ya. Oke. Tampilan layar di sini ini berpengaruh besar terhadap sketch yang kita buat. Ya. Kalau di Inventor
ini waktu kita membuat start awal sketch tanpa dimensi itu warnanya beragam nanti tergantung background yang kita punya. Kalau warnanya biru nanti warnanya jadi hijau. Kalau warna saya abu-abu dia warnanya jadi biru dan lain-lain. Kita seragamkan saja semua. Yang pertama, saya berikan contoh dulu. Saya create new sketch di sini, new sketch ya. Saya create plan di sini. Asal aja plan di sini. Saya coba bikin apa ya, lingkaran deh ya, lingkaran ya. Nah, bisa kalian lihat warna saya merah di sini. Oh iya, untuk scroll itu zoom in, zoom out pakai scroll. Kalau mau geser tekan scrollnya tengah. Ya. Pan, namanya pan. Oke. Oke, coba tolong bikin dulu lingkaran. Warna lingkaran kalian warnanya apa? Biru, Pak. Hijau. Nah, ada yang hijau kan, ada yang biru kan, ada yang hitam. Beda-beda kan. Kita seragamkan dulu ya. Oke. Hitam, Pak. Oke, hitam. Wah, itu kalau hitam laptopnya rusak tuh berarti. Hijau, Pak. Hijau, sip. Kita seragamkan semua. Cara menyeragamkannya adalah ini saya punya tujuan. Kenapa ini saya seragamkan warnanya? Agar nanti nggak ada pertanyaan, Pak, kok warna sketch saya kok masih ini? Nah, dampak warna ini mengindikasikan bahwa sketch kalian itu belum sempurna. Oke. Ya, coba saya kasih dimensi di sini ya. Saya kasih dimensi coba ya. Kasih aja bebas 25. Nah, sekarang saya jadi biru. Coba kasih dimensi jadi apa? Yang tadi kalian biru, hijau jadi apa? Biru, Bapak. Dan Ada yang warna hitam? Hijau jadi hitam, Pak. Ya. jadi putih, Pak. Jadi putih. Ada lagi? Hitam, Pak. Oke. Putih. Kita seragamkan ya semua ya. Yang pertama, tolong backgroundnya ganti dulu jadi abu-abu seperti ini. Yang pertama tools, pilih application option. Ada yang namanya colors di sini. Tolong ganti pakai gradient di sini. Karena kalian pilihnya tuh ada one colors, ada gradients, ada background image. Pilih aja gradients. Di sini kita ganti winter day. Winter day. Ya, winter day. Sudah? Kalau sudah kalian ganti winter day. Oke. Kita seragamkan lagi semua. Saya maunya sketch saya ketika sketch ini baru dibuat tanpa dimensi warnanya merah. Tapi setelah dibuat dimensi, diberikan dimensi warnanya biru. Ada di bawah sini, scroll aja ke bawah. Ada yang namanya customer themes. Nah, nih. Ya, kita ganti yuk. Winter day. Kita pilihnya adalah sketch, ya. Tolong diganti nih. Yang pertama. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yang pertama. Kita ganti ini warna ini, under constraint curve-nya kita ganti warnanya merah. Silakan ganti yang ini sama yang ini. Yang ini biru. Ini merah. Ini merah, ini biru. Under constraint and full constraint, silakan. Ditanya ya, jangan bisu ya. Ini tugasnya berat-berat nih. Selesai training saya kasih tugas, upload di Instagram terus tiap hari. Saya catat nama-namanya. Pak, boleh diulang lagi nggak, Pak? Oke, yang mana? Ketinggalan. Yang pertama, kalau saya bikin lingkaran, warnanya masih merah. Ya. Cara menyeragamkannya adalah tolong backgroundnya ganti dulu. Tools, application options. Pilih colors di sini. Ya. Pilih winter day, ganti gradient. Oke, ini background, ini background. Di background ini dia punya standar. Kalau sketch saya warnanya merah, ketika oke jadi warna hijau. Saya nggak suka warna hijau. Saya maunya menjadi biru. Kalau sudah diturunkan ke bawah, ada yang namanya customize themes. Kita ganti winter day, kita masuk ke sketch, kita ganti yang ini. Under constraint-nya menjadi merah, full constraint-nya menjadi biru. Sudah? Mas, tipenya saya custom
Nya nggak ada mas. Kamu 2000 berapa? 2017. Ya udah, kalau 2017 nggak apa-apa. Yang bisa disetting ini hanya di 2020. Oh, ya udah Apa ya? Iya. Oke, kalau sudah di apply, coba dicek lagi warnanya jadi apa. Jangan dikasih dimensi dulu. Udah berubah jadi merah belum? Udah mas. Sip, Mas. mantap. Sudah Pak. Udah semua, sepakat nggak nih? Kita main warna dulu sama background. Jadi nggak ada lagi tuh yang warnanya, mas saya biru kok, sketnya begini kok begini. Udah sepakat semua? Yang dirubah under construction atau under constraint construction. Mas, Sudah semua? belum, saya belum. Sudah mas. Belum? Halo? Yang dirubah itu under constraint. Pak, warnanya tadi Pak, lupa Pak. Warnanya. Ini datangnya telat sih. Enggak, tapi lama ngikutinnya. Oke ya. Halo? Udah ini direkam kok, aman, direkam. Kalau saya ngikutin kalian nggak kelar-kelar nih materinya. Oke ya. Yang dirubah itu under constraint construction. Oke ya. Yang pertama finish sketch. Dan suaranya di silent dulu, nggak usah dilanjutin dulu. Kalau sudah di finish sketch ya. Oke, jadi tahap pertama adalah kita menentukan dulu bagaimana garis ini menjadi warna biru. Oke ya. Yang kedua, file new, pilih metrik, pilih standar MMIPT. Yang kedua, ketika kita pilih start 2D sketch, ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah sekali-kali ini diabaikan. Ini ya, jangan pernah sekali-sekali ini diabaikan. Paham? Setiap kita ingin buat suatu sketch baru atau sketch apapun lah itu yang kita gambar, ini jangan pernah diabaikan. Jadi semuanya itu harus menuju ke poin ini. Paham? Halo? Iya pak. Paham ya? Yang pertama, Halo? tiba-tiba kalian nggak sengaja nih, maaf ya, ini nggak sengaja nih. Misal ini, kalian bikin lingkaran di sini, tiba-tiba kalian tuh di blok begini, di delete, maka poin ini akan hilang nih. Tuh hilang. Maka setiap saya mau buat ini lingkaran, dia nggak bisa lagi menuju ke sini. Tuh, dia udah nggak bisa lagi. Terus solusinya gimana? Gak usah khawatir ya. Solusinya adalah kita bikin poin baru di sini, ya. Kita klik di sini, kita klik lagi. Mana yang diklik? Kita pilih ini. Kita pilih yang namanya ini gembok. Ada yang namanya fix. Kelihatan? Ya, oke. Klik ya. Kalau saya ngajar tolong jangan ditanggapi ya. Kalau saya sudah berikan kesempatan buat nanya, silakan nanya. Jangan dijeda-jeda ya. Dan jangan muncul suara. Kalau enggak saya matikan aja deh suaranya. Oke, sip ya. Kalau sudah seperti ini prinsipnya sama dengan yang tadi. Prinsipnya sama, ya. Kalau kita bikin lagi lingkaran, nah sekarang dia akan kembali lagi seperti awal. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya silakan coba. Sip, silakan coba. Bisa. Oke pak. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau poinnya hilang, kalian bikin lagi. Oke, sekarang saya lanjutkan. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu apa sih ini relation. Apa ini relation? Oke ya, yang pertama, saya punya garis. Misalnya garis saya asal gini, Mas. Apa lagi mau nanya nih? Ya, silakan nanti. Misal gini.
garis ini masih merah nih. Syaratnya adalah garis ini harus berwarna apa tadi? Biru, Pak. Yes, biru. Pak. Nice. Kayak biru. Ya, syarat untuk sketch ini menjadi biru adalah pertama, dia harus diberikan dimensi. Yang kedua, harus diberikan relasi. Apa sih relasi ini? Nah, pertanyaan itu kan. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu. Yang pertama adalah coincident. Apa sih coincident di sini? Seperti yang tadi saya ajarkan di awal, bahwa semua sketch yang kalian buat itu harus menuju kemana? Ke tengah Pak, pusat. Titik pusat, Pak. Ya, ke tengah mana? Ke titik pusat ya. Koordinatnya, Pak. Yes, atau origin lah, bilangnya origin lah ya. Sepakat ya, origin ya. Berarti garis ini punya berapa titik? Yang ini. 2, betul. Sebenarnya 3, Mas. Ada yang tahu 3 atau lagi di mana? Satu lagi di titik antara titik potong di yang tengah. Ah, tuh ada yang jawab tuh. Satu lagi di midpoint, titik tengah, betul sekali. Ya, kita coba yuk. Yang pertama, garis ini akan saya arahkan ke sini. Coincident. Pilih titiknya, kan ada 1, ada 2, warna hijau, ada 3. Yang ini aja ya, 1, klik di sini, pindahkan. Oke, dia akan pindah. Yang kedua, ini ke sini. Oke. Yang ketiga, ini ke sini. Oke. Dah. Pertanyaan saya adalah, garis ini kan masih warna merah nih. Sekarang akan saya rapikan dia menjadi bentuk kotak. Ya, caranya adalah selama garis ini masih berwarna merah, titiknya ini kalian tarik-tarik. Tarik-tarik itu bebas, dalam arti arahkan yang kalian inginkan. Misalnya, pertama saya maunya dia ke sini. Yang kedua saya maunya dia ke sini. Yang ketiga dia ke sini. Yang terakhir tambahkan lagi garis ke sini. Oke ya. Perhatikan dulu sebentar ya. Ketika titiknya saya tarik-tarik, dia masih fleksibel, tidak beraturan. Bagaimana agar dia bisa menjadi rapi? Ada pilihan lagi, pertama coincident, ada pilihan vertikal nih, vertikal sama horizontal. Ini tinggal arahkan aja kayak gini. Kita klik yang vertikal ke atas, kita klik ke sini. 1, yang kedua horizontal. Itu udah jadi. Kenapa masih merah? Jawab. Karena belum ada dimensi. Yes, betul sekali. Saya tarik ke bawah ya. Dimensi Pak. Ya. Saya kasih 50. Saya kasih lagi ini 50. Loh, kok masih merah? Jawab. Sudutnya belum presisi. Sudut? Emang ada sudut di sini? Belum join. Emang belum join, udah semua. Triknya adalah kalian tarik titiknya. Ini kan sekarang jadi 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Nggak termasuk tengah ya. Tarik aja gini. Tuh, kelihatan nggak? Belum apa ini? Jawab. Belum apa ini? Ini saya tarik, lihat. Belum apa? Belum apa? Belum constraint, Pak. Constraint. Belum vertikal, horizontal. Masa constraint? Ini loh. Oh iya, Pak. Tinggal saya klik lagi satu lagi horizontal, maka dia akan menjadi biru. Lihat ya, 3 garis ini merah ya. Silakan coba. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo, 1 menit, 1 menit. Pak, punten apakah sudah di post? Silakan coba. Bikin garis asal, jadikan seperti ini. Absen dulu ya di grup. Ini yang hadir ada berapa ini? 62. Yang absen baru. Ini kok absennya begini sih?
nomornya. Tolong dong rapihkan dong, Mas. Ini Pak, saya kok otomatis biru ya Pak? Nggak apa-apa, otomatis biru nggak apa-apa. Target kita memang warnanya jadi biru. Malah bagus, nggak apa-apa. Oke ya, bisa dipahami. Kalau kalian mau nanya, screenshot saja gambarnya, taruh di percakapan chat. Silakan. Ini saya buka. Yang berikutnya. Ya, berikutnya ya. Ini saya hapus ya. Oke guys, saya hapus ya. Udah 1 menit tuh. Yang kedua adalah saya coba konsentrik dulu deh. Konsentrik ya, konsentrik ini. Oke. Kalau lingkaran punya berapa titik? Jawab. Sebenarnya ada 5. 5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 ini akan muncul kalau kita kasih garis bantu ya. Kayak gini. Ya, ini muncul. Ya gitu ya. Bisa dipahami nih maksudnya? Nah ya. Kita anggap aja 1 dulu deh. Masih salah nggak nih gambarnya? Masih Pak. Kenapa masih? Kalau gambarnya bisa digerak-gerak Pak. Soalnya belum terkunci. Yes, belum masuk ke origin. Kita masukkan ya originnya. Masuk. Kita klik titik ini, masukkan ke sini semua. Kan capek ya, 1 saja Mas. 1 saja dimasukkan ke sini. Ya, tinggal pilih konsentrik ini. 1, 2, ini dimensinya agak sama nih. Saya kecilin dulu ya, besar lagi lah. Ada yang namanya konsentrik. Maksudnya apa konsentrik? Maksudnya adalah semua lingkaran yang kita klik itu sekarang menuju ke satu sumbu kayak gini. Kita klik gini, kita klik gini. Nah, maka dia akan menuju. Kok masih merah? Belum dikasih dimensi Pak. Ya, 50. Ya, 60. Ya, 70. Silakan coba dulu 1 menit. Ini Kordowi balik lagi. Sudah? Kayak paham ya? Definisinya udah mulai paham pelan-pelan. Yang ketiga, ini baru 2 nih. Oh iya, nih kalau kamu tanya mati langsung masuk lagi ya. Pakai apa namanya? Zoom meeting yang tadi. Ya. Tenang aja, video playbacknya akan saya kasih. Tetap kalian harus ngerjain tugas. Nanti share di grup, namanya siapa, di foto aja. Ini Pak, udah Pak. Saya absen gitu. Ya sekedar cuma nonton aja, rebahan, dapat sertifikat. Oh no, di sini nggak bisa seperti itu. Pak, tugasnya nanti bikin apa Pak? Wih, banyak Mbak. Mau pinter apa enggak? Itu aja. Iya, mau tapi kasih tahu tugasnya itu apa gitu. Kalau mau pinter silakan. Kalau cuma mau dapat sertifikasi saya nggak akan kasih. Udah ya, bisa ya. Lanjut yang ketiga. Sip, ketiga. Ya. Yang ketiga ini adalah kolinear. Nih, kolinear. Di sini ada gambar kotak ya, rectangle. Saya bikin aja rectangle kayak gini. Satu saya kasih dimensi, contoh misalnya tadi kayak sama 50. Misalnya juga 50 gitu ya. Lalu saya juga punya kotak di sini nih. Nah, saya ingin dia berwarna biru dengan catatan dia berhimpit. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama saya akan lakukan dengan cara kolinear. Kolinear itu adalah ini apa sih ini? Kolinear ya. Dia berhimpit kayak gini. Nah, ini berhimpit. Tuh. Ya. Tinggal saya kasih dimensi, ini dengan ini adalah 50. Terus saya ingin jaraknya sama nih. Ini kan 50 ini juga maunya 50 nih.
Ada yang pertama namanya equal. Equal itu maka dia akan menjadi sama. Lebarnya ya, bukan tingginya. Maka dia jadi biru. Dan equal ini berlaku untuk semua. Mau lingkaran juga bisa. Misal lingkaran saya ini dimensinya misal 50 misal ya. Saya buat lagi di sini asal misalnya. Lalu saya equal nih di sini. Lingkaran dengan lingkaran, maka dia akan menjadi sama tuh dimensinya. Tanpa harus ngeklik 2 kali. Paham? Coba dulu. Absennya yang rapi, Thomas. Dirapihkan, Gilang, dirapihkan, Gilang. Diurutkan. Ini kok ada nomor 23, ada 17, kembali lagi ke 39. Nomornya diurutkan, Mas. Nomornya diurutkan. Nggak saya absen. Saya anggap semuanya nggak hadir. Rapikan. Nggak usah diulang, rapikan aja. Kalian tanggung jawab aja satu orang. Rapikan. Pengen saya tulis soal namanya. Jadi paham ya definisi equals itu apa? Ayo jawab. Apa equal? Apa? Sama, Pak. Yes. Kalau kolinear apa? Jawab. Sejajarkan. Berhimpit Mas kolinear. Yes, berhimpit, bukan sejajar. Sejajar itu paralel. Yuk kita lanjut yang paralel. Misal ya, saya punya gambar begini misal. Ya. Ntar gampang. Misalnya 45 gitu ya. Misalnya 100, misal ini 120. Ini paralel ya, contoh ya. Saya juga punya nih gambarnya tapi begini. Kan nggak sama tuh. Ya. Caranya gimana? Saya akan paralelkan nih dia. Paralelnya begini. Karena kalau ini nggak paralel dan saya berikan dimensi yang ini, maka dia jatuhnya menjadi sudut kayak gini. Tuh, degrees, lihat nggak degrees? Dan ini salah. Saya maunya adalah dia berupa dimensi panjang, bukan sudut. Maka solusi yang bisa kita berikan adalah kita harus memparalelkan garis ini. Yang pertama, ada pilihan namanya paralel. Kita klik garis ini dengan ini, maka dia akan paralel. Lalu akan saya equal ini dengan ini dengan ini. Oke ya? Terus saya akan kolinear ini dengan ini dengan ini. Selesai. Kok masih berwarna biru? Karena belum dikasih merah, karena belum dikasih dimensi di sini. Silakan coba. Udah mulai saya gas nih. Yang telat-telat lanjutkan tidur aja lagi. Permisi Pak, nanti kalau dimensi lingkaran 1 diubah, apakah lingkaran 2 juga berubah? Iya betul sekali. Misalnya gini. Betul sekali pertanyaannya. Misal, saya kan rubah nih menjadi 150. Tapi ini saya equals nih, ini dengan ini. Nah, ini saya rubah aja menjadi 50, maka yang sebelah sana juga berubah. Tuh. Kece kan? Tuh. Dia saling ada keterkaitan. Tuh. Ya. Ini saya rubah yang ini nih ya. Saya rubah. Tuh, dia berubah. Tuh, asik kan? Tuh. Silakan coba. 1 menit aja. Jadi tolong bikinin sertifikat buat peserta ini ya. Bukan buat yang 4 bawah, 4 bulan. Pakai Corel nanti saya ajarin. Ya. Cepet kok, tinggal satshot. Siapa yang udah nyoba? Siapa yang belum bisa? Udah Pak. Sip, bagus. Scan. Tadi sudah ya, coincident.
Kolinear, concentric, equal, horizontal, vertikal, paralel. Nah, langsung tuh 5 kasus saya kasih. Berikutnya, tangan. Apa sih definisi tangan? Definisi tangan itu bersinggungan. Maksudnya bersinggungan gimana? Misalnya gini. Bisa perhatikan ya, perhatikan dulu nih, gini ya. Saya punya 2 lingkaran, saya kasih dimensi misalnya 300. Yang ini misalnya 150. Saya kasih tinggi jaraknya ini misalnya 250. Kok masih warna merah, Mas? Triknya gimana tadi waktu kita mainin pertama kali koinsiden? Jawab. Kan udah semuanya ini, coba lihat. Koinsiden sudah. Kasih dimensi sudah. Kok masih merah lingkaran di atas? Jawab. Caranya gimana tadi waktu pertama kali kita main garis? Pakai yang vertikal, Mas. No, ya, yang lainnya? Menuju ke origin. Caranya adalah titiknya kamu tarik. Nih. Kan lingkaran tuh punya titik ya. Nih, tarik, Mas. Ditahan, tarik gini. Nah, kan dia masih bisa pindah ke kiri ke kanan tuh. Iya. Iya enggak? Cara yang pertama adalah kalian bisa kasih garis bantu kayak gini. Line di sini ya. Tarik aja titik ini ke sini. Dah. Tapi ingat, ini garis nyata. Kalau mau ke garis bantu yang ini. Ya, ini garis bantu namanya. Klik aja garisnya, kita klik ini. Lalu garisnya tinggal di apa kan nih? Vertikal. Apa sih definisi tangan kayak gini, Mas? Tangan kayak gini. Perhatikan ya. Tangan tuh kayak gini. Cuma gini aja, garis ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Selesai. Mas, kok garisnya kok berantakan? Saya maunya rapi. Ya udah, nih ada gambar trim, gunting, atau kalian pilih aja X. Pencet aja X kali. Dah, caranya gini, klik kiri jangan dilepas ya. Nih, seret tuh. Dah. Silakan coba. Jadi, Mas. Silakan. Jadi kan seperti ini. Oh, ini kalau ininya mati berarti langsung join lagi ya. Silakan coba. Siapa yang belum bisa? Nah, gitu dong, dirapihkan. Apa? Rapikan. Sudah rapikan. Siapa yang nggak bisa? Iya, Bu. Silakan kalau yang belum jadi, share aja gambarnya di grup. Yang belum jadi silakan gambarnya di-upload aja ke sini. Saya akan bahas. Siapa yang masih bingung?
Saya Mas, Kenapa? ini apa ya? Si posisi lingkarannya belum di center. Terus buat dimensi dari lingkaran yang atas sama lingkaran bawah, nah Oke, itu sip. saya masih bingung. Caranya gini. Buat dimensinya gimana? Cara ngasih lingkaran dimensi, dia tidak sama dengan memberikan dimensi untuk kotak. Contoh, misalnya saya punya rectangle nih. Kalau cara memberikan dimensi rectangle ini mudah. Kita pilih dimensi. Kalau milih dimensi itu tekan aja D, shortcutnya D. Jadi kalau nggak perlu kesini lagi ya D. D ya. Ini. Jadi yang diklik itu adalah garisnya, bukan titiknya ya. Garis dengan garis. Nah, gitu lah ya. Ini juga sama. Garis dengan garis. Kita belajar pelan-pelan ya. Kalau mau langsung juga boleh kayak gini. D langsung aja gini. Gitu ya. Atau gini boleh. Nah, kalau untuk lingkaran kan langsung aja tadi ya D gini ya. Nah, tapi kalau untuk memberikan dimensi lingkaran yang sifatnya adalah dua buah lingkaran, yang kalian klik itu lingkaran dengan lingkarannya aja. Gini. D lingkaran dengan lingkaran tuh kayak gini. Ya, bisa dipahami? Bisa Mas. Sip. Jadi yang diklik itu adalah lingkaran. Biasakan ya, jangan titiknya. Ayo ya, tadi yang hadir 64, sekarang tinggal 54. 10 lagi kemana nih? Bahkan ada yang keluar lagi satu nih. Absennya nggak valid berarti kan? Absennya nggak valid nih. Biarkan. Kita lihat sampai di hari keempat. Siapa aja yang berhak saya berikan sertifikasi attendance. Masih bertahan nggak 54? Oke ya, sudah. Skip. Cara ngapus itu gini aja, di blok semua. Ya, gini boleh, gini boleh. Gini boleh. Gini boleh. Oke ya, sepertinya itu dulu. Ya, sepertinya itu dulu. Nanti simetris nanti habis ini ya. Yang pertama, gambar teknik kalian lagi diupload ya, Fitih? Udah di-share. Share lagi deh biar pada tahu. Gambar itu udah saya share tuh di grup. Gambar teknik 1, 2 sama advanced drawing sama satu lagi yang horizontal pompa. Silakan di-download dulu tuh. Oke, kita buka gambar teknik 2. Perhatikan dulu ya. Udah, stop. Yang pertama. Ini nggak ada yang nambah lagi nih, benar, 54. 10 lagi kemana tadi nih? Ya, keluar lagi. Kocak. Halo, nggak ada suaranya? Halo Pak. Ya, sip. Oh. Oke ya. Gambar ini ya. Kalau kalian menemukan unsur seperti ini, unsur ya, misalnya yang pertama lingkaran, ada gini elips ya, ada lagi segitiga. Nah, ini nggak boleh direalisasikan ke pandangan tambahan. Maksudnya gini, kalau memang kita lihat gambar ini lingkaran ya harus dibuat lingkaran, nggak boleh kayak gini contoh. Misalnya ada buat dua lingkaran. Kalau kita lihat dari samping kan gambarnya gini kan. Nah, ini nggak boleh kita merepresentasikan gambar ini menjadi ini. Tetap harus dari sini. Bisa dipahami ya? Contoh, kalau kalian nggak lihat gambar ini, ya, kalau saya bilang ini dari kanan, dari depan, ya depan, ini dari kanan, ini dari atas. Kira-kira yang paling cepat gambar ini dari pandangan apa? Jawab. Nih, saya udah bahas nih. Jawab ya. Ayo. Depan. Yang lainnya? Depan. Yang lainnya? Depan. Salah semua. Atas. Kenapa dari atas? Kalau kita gambar ini dari atas, ya apalagi nih. Atas ya. Kalau dari atas, gambar ini terlihat seperti ini, Mas.
Nah, atas ya. 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 Kenapa nggak dari depan? Kalau dari depan begini gambarnya, Mas. Coba saya punya gambar apa yang nggak jelas jadinya. Nah, ini apa? Ini apa? Kalau ini jelas kan? Oh, ini bentuknya lingkaran. Oh, ini bentuknya elips. Oh, ini bentuknya kotak. Gitu ya. Sepakat ya dari atas ya. Gak tebak-tebakan dulu ya sebelum kita. Oke, sepakat. Yang kedua dari mana? Jawab dulu. Gambarnya nggak bisa dibuka, Pak. Nggak bisa di apa? Nggak bisa dibuka. Oh, ini. Udah? Dari bawah Pak. Dari bawah. Dari mana nih? Jawab. Perspektif Pak. Ini contoh nih depan. Ini kanan. Ini atas. Dari mana jawab? Depan Pak. Depan. Geometri. Enggak lah, dari kanan. Masa depan? Nih, teman kalian jawab tuh, depan. Salah lagi. Kanan. Kenapa kanan? Kalau kanan gambarnya gini, Mas. Itu ini jualan soalnya. Kabel naik turunnya. Nah, gambarnya Kabel gini. sibling naik turunnya. Jadi nggak pakai elbow kan? Gitu ya, sama ini. Tetap sih kan? Kanan ya. Kenapa saya bilang kanan? Karena apa? Yang ini soalnya nggak ada ukurannya. Kenapa dari kanan? Karena ada unsur apa tadi di awal? Ada unsur apa sketnya? Halo? Bung Pak. Segitiga. Oh iya. Lanjut ya. Gak apa-apa, baru pertama kali kok. Dari mana? Depan. Lagi yang mana? Yang lain? Atas Pak. Yang lain? Kanan, Pak. Kanan. Semuanya bisa. Kanan. Semuanya bisa. Kenapa? Ayo, coba jawab. Mau dari atas, kanan, belakang, kiri, depan, semua bisa. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena di tiga bidangnya ada bentuk-bentuk, Pak. Iya, karena tidak ada unsur segitiga, tidak ada unsur lingkaran, tidak ada unsur elips. Ada nggak lingkaran di situ? Nggak ada, Pak. Yang ada. Mau dari mana aja bisa ini. Berarti untuk pengaruh gambar pandangan itu segitiga sama lingkaran, Pak, yang bisa dipandang dari misalnya dari. Nah, yang saya ajarkan di sini, tebak-tebakan ini adalah ini mempermudah kita cara proses membuat sketch pertama kali yang kalian anggap itu mudah. Tujuannya adalah pada saat nanti kita eksekusi menjadi gambar 3D, dia itu lebih cepat prosesnya dibandingkan kita gambar dari pandangan yang kita suka. Asal-asalan jadi nantinya. Akibatnya nanti jadi 2 kali proses kerja. Tujuannya itu ya. Sebelum kita mengeksekusi gambar, cari dulu unsur yang tadi, segitiga, lingkaran, sama ini. Berikutnya. Dari depan. Dari mana? Depan. Depan. Depan, Pak. Yang lain? Dari Depan sama atas, Pak. Oke. Jawabannya kalau saya dari atas. Kenapa? Coba saya tanya lagi. Lebih banyak unsur segi 4 atau segi 3 di sini? Segi 4. Iya, berarti kalau lebih banyak unsur segi 4, lakukan segi 4 yang pertama kali. Segi 3-nya itu bisa di proses yang kedua. Ya, jadi kalau gambar dari atas kayak gini, Mas. Gitu kan? Masalahnya aku mah. Bisa dipahami? Ya,
aja, Yang ini bisa dilakukan dengan cara kedua nanti. Tadi yang jawab dari depan juga bisa, dari sini. Ini bisa. Karena kalian melihat ini kan, segitiga ini kan? Bisa, sangat bisa. Jadi ada dua cara ya, dari atas atau dari Depan. yes, good. Yes. Lanjut berikutnya. Dari mana? Nah, mate tuh. Jawab. Dari atas, Pak. Yang lainnya? Beratas, Pak. Atas. Sepakat ya, atas ya. Ketemu unsur apa kamu dari atas? Lebih banyak Lingkaran segitiga. Lebih banyak lingkaran dari atas, Pak. Sama satu lagi apa? Kalau saya sih mikirnya Ini apa ini? Segitiga kan? 3, Pak. Kan gini gambarnya kalau dari atas. Nah, seret, 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 gitu kan? Namanya seret, seret, seret. Gitu mas. Lanjut. Saya main jawab-jawab tebak-tebakan dulu nih. Dari mana? Jawab. Dari atas ini, Pak. Yang lainnya? Atas. Pakat ya, atas ya. Dari atas, Pak. Yes, Atas atas atau ini. samping? Lanjut dari mana? Samping. Siapa yang jawab samping tuh? Dari saya, Pak. Ini kalau dari samping mas, kalau saya Segitiga gambar, doang. ini jadinya apa? Masa gambarnya begini? Persegi aja jadinya. Apa coba? Nggak merepresentasikan apa-apa gambar ini. Benar, mas melihat segitiga ini, tapi ini nih, ini apa? Ini apa nih? Lanjut. Di tape, Pak. Yang lain? Samping. samping atas. Yang jawab atas siapa lagi nih? Dari depan sih bisa, Pak. Ada lagi depan. Samping, Pak. Dari samping, nggak mungkin Dari depan. samping, Pak. Kamu dari depan ini mau jadi apa, Mas? Mau jadi kue donat ini? Di atas, Pak. Atas lagi. Dari kanan bisa, Pak. Kanan. Ini nggak ada solusi, cuma dari kanan. Atas, atas. Ini mau jadi apa ini? Gambar ini. Ya, kanan ya. Lanjut. Enggak, saya tebak-tebakan dulu deh. Ini kalian nih baca gambar masih bingung nih. Sama, Pak, ya. Lanjut, dari mana? Depan, Pak. Jawab. Dari kanan, Pak. B, B. Itu Nah, B, betul. Ini loh. B. 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 Ya. A. Dari kanan. A kanan ya. Lanjut. A. Dari apa? Dari A nih gimana sih? Ini A nih apa mau jadi apa ini? B. B. B ya. Harus cepet nih. Lama-lama harus pintar. Dari mana? A. Dari Tadi ada jawab atas siapa ini? A. Depan. Dari A. Kalau dari atas ini mau dikemanain? Lanjut. A. dari depan. Yes. Lanjut. Dari depan. Dari A, Pak. A ini. Dari mana? Ini dari kanan. A. Dari atas. Kok depan sih? Atas. Kalau dari depan ini mau jadi apa? Samping, Pak, samping. Samping atas. Atas. Udah dari atas. Bapak udah bilang dari atas tadi. Ya iya, ini nggak ada solusi, harus dari atas, nggak bisa. Lanjut. Dari mana? Depan. Lanjut. Dari mana? Oh kanan. Siapa yang jawab kanan ini? Ini mau jadi apa? Ini mau jadi apa kanan? Samping. Kok samping? Ini depan cuy. Dari A. Ini depan, ini samping, ini atas.
Dari depan. Ya, dari depan. Lanjut. Next. Atas. Atas. Dari mana? Ada lagi yang jawab A. Ampun dah. Dari atas, Mas. Kamu dari A, ini mau jadi apa? Dari atas. Saya tahu jawaban kalian. Kenapa dari A? Kalian melihat ini kan? Ini berarti nanti. Bener, kamu melihat ini, tapi ini jadi apa? Gitu. Kue donat, Pak. Nah, betul, kue donat. Dari mana? Dari samping. Samping. Ada lagi yang jawab B. Buset, baru bangun tidur nih kayaknya. Ini dari A. Tadi jawab B siapa itu? Lanjut. Nih jangan. Berikutnya saya akan buka gambar teknik yang pertama. Ini lebih sulit. Nah, kalau udah kayak gini kamu mau gambar dari mana coba? Coba jawab dari mana? Kalau kalian nggak ngerti gambar dari mana, ya udah wassalam ini. Yang mana? Yang pertama kali kamu gambar dari mana? Jawab. Kalau itu udah gabungan, Pak. Kalau menurut saya. Dari mana? Jawab. Atas. Dari atas, Pak. Lanjut. Bikin pipa dulu, bikin pipanya tuh, Pak. Dari mana nih? Atas, Pak. Mana nih? Naik atas. Dari depan. Dari depan. Depan di atas. Ini ada yang jawab dari Hong Kong, siapa nih? Dari Hong Kong. Dari mana? Dari atas. Atas. Yang lainnya? Depan. Ya, jadi bisa dua ya. Bisa atas atau bisa dari sini. Nggak ada yang jawab dari sini ya. Lanjut. Dari atas. Matamu atas. Depan. Dari atas. Matamu atas. Depan, Pak. Matamu depan. Dari sini cuy. Dari kanan. Nah, kalau dari depan ini mau jadi apa nih? Ini mau jadi apa ini? Tempernya dari kanan. Dari atas. Lah, ada. Udah salah kenceng lagi. Nggak bisa dari atas. Kamu mau bikin apa nih dari atas nih? Ini mau bikin apa? Semua dari kanan. Lanjut. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Yang penting vokal dulu ya, keras suaranya. Dari mana? Tunjuk aja, Pak. Tas. Dari mana? Kanan. Dari mana? Dari mana? Atas atau dari kanan? Samping. Salah kencang lagi. Dari depan. Lanjut. Samping kanan. Atas. Kanan. Kalau atas gambarnya gini, Mas. Mudah banget nih. Wah, depan. Udah salah kenceng lagi. Yang penting vokal. Ya, boleh. Lanjut. Di depan. Yes. Depan. Samping kiri. Wah, ini lagi samping kiri. Salah. Dari mana? Dari depan atau dari? Ya, atas. Atas. Ini atas sudah jelas. Dari atas. Ya. Sudah banget lu. Ini juga atas. Atas, Mas. Ini atas. Depan. Buset. Samping.
Iya, samping bisa atau yang paling mudah depan. Yang jawab atas saya keluarin dari grup nih. Setuju Pak, setuju. Setuju ya? Depan Mas. Ini siapa lagi yang jawab depan ini? Dari mana? Atas. Ini gede banget tuh bentuknya tuh. Bisa, samping bisa kayaknya Pak. Ya, nggak bisa dari atas. Samping mau bikin gini kamu? Apa ini apa? Gambar apa? Itu ini? bisa ya. Iya. Depan bisa, atas bisa. Lanjut. Atas. Lanjut. Atas. Angkat. Atas. Ada lagi jawab depan. Atas. Atas. Lanjut. Atas. Depan. Ini depan. Ini apa? Depan Mas. Depan atau Kanan. kanan? Samping. Atas bisa Mas. Samping bisa nih. Atas atau kanan? Ya. Mana? Depan bisa juga. Kanan. Depan. Depan. Bisa, kanan bisa. Tukang parkir Pak. Kanan bisa. Yang ini samping. Tadi tuh. Atas, samping. Kamu mau gambar apa dari samping? Saya, Pak. Ngeles aja lu. Ini atas. Lanjut. Ngeles. Depan. Depan. Ini dari mana? Depan itu. Depan. Ini dari mana? Depan. Ini dari depan. Buset. Ini samping atau nggak ada atau Mas, ini cuma kanan doang. Gambar ini di-share nanti Pak. Nggak bisa, ini harus dari kanan. Atau kanan Pak. Nggak bisa atau atas. Wih, ke atas aja kalau berisik. Ya. Sorry. Ini dari mana? Tiganya nggak bisa ya Pak. Dari atas ya atau depan ya? Dari mana? Depan. Ini dari mana? Ini atas atau depan? Ini? Dari depan. Gambarnya gini Mas. Ini belakang. Depan. Dari mana? Atas. Samping. Depan. Ini loh. Kenapa samping? Ini loh. Iya, samping kanan ini loh. Ya, lanjut. Ini apaan sih depan kanan tinggal ngomong doang pakai ketik segala. Kanan. Ini apa? Ada lagi yang jawab kanan. Atas. Di mana? Samping. Depan. Ya. Nah, terakhir yang ini deh. Terakhir ini. Kanan. Yo, silakan jawab. Depan. Ya, depan atau atas ya. Seterusnya. Gambar yang tadi saya buat tebak-tebakan itu adalah kita punya acuan, nggak sembarangan kita main tebak-tebakan di sini. Ya, oke. Sekarang gambarnya dari mana tadi di awal? Atas. Sip, kita mulai ya. Karena kita sudah punya acuan gambar itu dari atas, maka lakukanlah gambar itu dari atas. Jangan diputar-putar lagi. Yang pertama, file new, metric, standar MMIPT. Oke, sepakat ya. Start new sketch. Plane yang atas yang mana? Jawab. Ini pandangan kanan, pandangan depan, ini pandangan atas. 1, 2, 3. XZ ya. Tinggal kita klik ini. Ya, kita buat. Di Inventor, ini disediakan ini Mas. Disediakan yang namanya slot. Kita pilihnya yang center slot aja, center point. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar saya ketika kita klik ini,
ke sini, maka dia membagi dua tuh, lihat. Atau membagi dua. Nah, membagi dua. Nih kayak gini, membagi dua kayak gini. Nah, silakan bikin lingkaran di sini. Silakan bikin lingkaran di sini. Silakan bikin garis di sini. Silakan bikin garis di sini. Silakan. Jangan lupa kasih dimensi. Ini adalah 114. Oh ya, nanti dulu rapikan dulu. Ini belum rapi kan? Harus diapakan dulu nih biar rapi. Horizontal. Ini ya. Nah, kalau kita pilih di inventor, kita nggak bisa mengacu kepada bentuk garis ini. Kamu lihat aja kalau saya pilih horizontal, dia jadi vertikal nih, lihat nih. Lihat nggak tuh warnanya? Ya. Kalau di inventor agak aneh nih. Ya udah kita pilih yang vertikal. Padahal yang kita mau horizontal, tapi pilihan dia adalah vertikal. Nih, kita pilih yang vertikal kayak gini. Tuh, kalau ini kebalikannya horizontal, aneh ya. Silakan rapikan, kasih dimensi 114. Ya. Ini adalah 32. Ini adalah 22. Ini apa nih? Equal ya? Ini sama kan? Oke, ini sama. Ini adalah 64. Biar bisa jadi merah gimana? Jadi biru. Ini kan kalau kita tarik ini bisa gini tuh. Terus biar bisa jadi biru gimana? Harus dibagi 2. Klik titik garisnya dengan titik ini nih. Menjadi 32. Silakan. Udah nggak ada tebak-tebakan lagi nih. Kenapa saya pilih yang ini? Nih, yang nomor 3. Kalau pakai yang ini, dia jadinya begini. Tuh. Ya. Saya maunya dia membagi 2 kayak gini. Jadi pilihnya yang ini ya, yang nomor 3 slot center point. Jadi kalau kita tarik gini, nah dia membagi 2 kayak gini. Ayo, ini gratis loh. Saya pernah ngajar di Adaro dulu. Itu trainingnya 3 hari. Satu orang itu trainingnya biayanya itu 3,5 juta. Satu orang 3 hari. Ada 10 orang waktu itu. Tahu nggak PT Adaro? Ada yang tahu nggak? Adaro Energi. Iya, Adaro itu perusahaan batu bara ya. Nah, kalau di AHM kemarin saya ngajar nih seminggu nih. Boleh kamu lihat dah. Seminggu itu satu orang 6 juta. Saya ngajar seminggu berapa duit? Mau tahu? Dia AHM. Ini biar kalian tahu ya. Nih. Makanya ini jangan main-main nih. Saya ngajar gratis nih. Nih AHM ya. AHM 2020 nih perusahaan yang pernah saya ajari nih. PT Chiba, AHM udah berapa kali tuh. Petrokimia Gresik, Worley Parson, AHM. Saya lupa AHM itu. Bentar ya, AHM itu mana ya? Ini. Ini AHM yang baru nih. Nah, ini dia. Berarti Nih Mas. sebenarnya dalamnya itu 2 lebih nggak masalah. Nih AHM nih, saya ngajar tuh. Ini asal masuk. Berapa hari Mas? Itu solid rock ya Pak? Iya, itu berapa hari itu? 5 hari. Sama. Oh, ini beda. Tuh, saya ngajar 90 juta. Satu orang 5 juta, 6 juta. Jangan main-main, ayo belajar yang benar. Dikasih gratis kayak gini. Siap Pak, siap. Nih AHM tuh saya ngajar tuh bulan Maret kemarin. Bulan Maret kemarin nih sebelum Covid. Jadi kan itu 110 sama 100. Jadi ada gambar 2 lagi yang 90 sama. Ya. Ini rekeningnya perusahaan tuh, Yosia Pratama. AHM itu udah berapa puluh orang saya ajarin waktu itu. 90 juta tuh. Elnusa juga pernah. Elnusa saya ngajar 3 hari 30 juta. Elnusa yang di mana tuh lupa saya. Yang di daerah Kuningan itu loh. Dekat Cilandak. Ini tuh. Beda-beda ya. Ini advance tuh 39 juta. Cuma 5 hari saya ngajar. Lagi. Ini AHM lagi.
Ini 33 juta, beda-beda lagi harganya. Esensial tuh murah. Ya, ini Ravindo. Ravindo 1 orang. 10. Ya, ini 7 juta. Ya. Ravindo. Ada lagi nih, PLN nih, PLN. Ada yang tahu PLN di sana, di Bandung? Ada orang Bandung nggak nih? Halo? Ada apa? Ada yang tahu Pursalis PLN nggak? Pusat Perawatan Instalasi Listrik. PLN. Pursalis Bandung, Pursalis, Pusat Perawatan Instalasi Listrik. Nih, baca tuh. Tuh, saya ngajar berapa nih? Pelaksanaan training. Tuh, yang belajar tuh, lihat. Berapa hari saya ngajar? 5 hari ya? 5 hari tuh. 5 hari berapa duit nih? Nawarannya nih. Tuh. Makanya jangan ini belajarnya, harus sungguh-sungguh. Ya, nih PT Sokindo, Apek Dinamik, El Nusa. Ini El Nusa. El Nusa Fabrikasi Konstruksi, tahu kan? El Nusa TBK nih. Agustus nih sebelum Covid. Sorry, udah belum? Nomor ini? Udah Mas. Udah ya, sorry sambil ngobrol. Oke, berikutnya ya. Kalau sudah, tekan F6 Mas, F6. F6 ada F1, F2 sampai F12, tekan F6. F6 itu isometrik. Nah, kayak gini. Ada yang kayak gini nggak gambarnya? Pasti salah. Coba, ada yang terbalik nggak? Enggak, Pak. Nah, saya terbalik. Terbalik. Kalau terbalik, lurus. kalau ditekan F6 terbalik, ya caranya kayak gini Mas. Perhatikan yang terbalik nih, perhatikan yang terbalik.